Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada pertanyaan, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Bagaimana dengan aku? Apakah aku nanti juga diselamatkan?" Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari seluruh umat manusia, termasuk kita juga, karena ketidaktahuan kita akan masa depan sesudah kematian. Kita pun bertanya akan hal itu. Tetapi Tuhan menjawab bukan berdasarkan jumlah, banyak atau sedikit. Tuhan menjawabnya dengan sebuah pengajaran. Berjuanglah melalui pintu yang sesak dan sempit itu. Itu artinya berjuanglah untuk memasuki pintu kerajaan surga, pintu keselamatan. Dengan demikian, keselamatan itu mesti diperjuangkan oleh kita semua. Bagaimana agar kita mampu untuk memasuki kerajaan surga, mengalami keselamatan, memasuki pintu yang sempit itu? Jalannya tiada lain bahwa kita mengikuti Yesus. Yesus yang melakukan perjalanan hidupnya. Itulah yang kita ikuti agar kita mampu memasuki pintu keselamatan. Selain itu, perjuangan di dalam iman dan moral seperti yang dilakukan oleh para rasul dalam mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga perjuangan iman moral dan spiritual dari para santo santa
yang berusaha, berjuang untuk menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Upaya perjuangan iman, moral, dan spiritual itulah yang dikenal oleh Tuhan bentuk-bentuknya, sehingga orang boleh untuk memasuki pintu kerajaan surga, pintu keselamatan. Tuhan tampaknya tidak mengenal orang-orang yang datang, yang hanya berseru-seru kepada Tuhan. Ada tertulis, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang akan memasuki kerajaan surga, melainkan yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku. Jadi poin yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menjadi pelaku dan pejuang iman dan sabda Tuhan. Bukan hanya kita berdecak kagum melihat orang-orang yang melaksanakan sabda, yang percaya di dalam iman itu, mempertahankan iman. Kita semua mesti juga aktif untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan, memperjuangkan iman kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tampaknya bukan salah Tuhan menciptakan pintu kerajaan surga itu sesak dan sempit. Itu mengartikan bahwa kitalah yang harus melangsingkan diri. Kitalah yang perlu untuk diet dari dosa-dosa kita. Dengan mendietkan diri, melangsingkan diri, kita bertobat untuk tidak berdosa lagi, maka alhasil kita akan memasuki pintu keselamatan itu. Dan tentunya itu membutuhkan jerih payah. Banyak sekali perjuangan yang mungkin membawa kita kepada derita dan siksaan. Dan disinilah wujud nyata pemurnian diri kita, sebagaimana di dalam keberhasilan membutuhkan usaha keras. Dan itu adalah penempaan kita semua, di mana logam mulia mesti dibakar oleh api yang menyala-nyala, maka terbentuklah logam yang murni. Kita sendiri adalah logam mulia yang murni, yang ditempa di dalam api, dan itu macam-macam penderitaan di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita berhasil melewatinya, maka kita sungguh menjadi pribadi yang mulia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang menjadi bentuk tersendiri bagaimana kita agar memasuki pintu kerajaan surga. Kita tidak berhenti memperjuangkan segala sesuatu, bahwa kita berjuang bagaimana untuk membentuk keluarga yang harmonis, berjuang untuk mendidik anak-anak, berjuang bagaimana agar mengalami kebahagiaan di dalam keluarga itu, berjuang untuk memperoleh finansial yang baik. Dan tentunya itu sebuah perjuangan tersendiri, di mana kita diminta untuk tidak berhenti untuk berjuang. Maka sebagai pelaku-pelaku sabda, pejuang-pejuang iman, maka kita tetap berjuang, mempertahankan iman sampai akhir di dalam hidup kita. Sabda Tuhan banyak berkata agar kita senantiasa mempertahankan iman. Dan Tuhan bertanya, apakah aku akan tetap menemukan iman di bumi ini ketika aku datang untuk kedua kalinya. Juga tentang banyak perumpamaan tentang iman, entah itu biji sesawi, ragi, dan itu menjadi penekanan penting bahwa kita memperjuangkan iman sampai akhir. Bagaimana kita memperjuangkan akhirnya bisa berdiri gereja Santa Monica ini pun menjadi sesuatu hal yang dilihat oleh Tuhan secara istimewa. Puluhan tahun, tetapi tidak gentar dan tidak surut iman itu. Nah, salah satu perjuangan yang semacam inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa meskipun banyak tempaan, derita, dan sengsara, kita tetap di dalam iman. Yang kedua adalah berjuang untuk menjadi rendah hati. Tuhan begitu banyak di dalam sabdanya agar kita menjadi seperti anak kecil. Kita diminta untuk semakin
kecil tetapi Tuhan semakin besar. Dan itulah menjadi pesan bahwa kita memperjuangkan kerendahan hati di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bahwa kita berjuang hidup di dalam kasih. Tuhan kerap kali di dalam sabdanya berulang kali meminta kita untuk mengasihi. Mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dan siapakah sesama itu? Siapakah sesama kita manusia? Tiada lain, Dia adalah orang-orang yang mungkin menyiksa hati kita, membuat kita sakit hati, yang membenci kita. Ketika kita mampu untuk mengasihi mereka, disitulah ada keunggulan di dalam jiwa kita. Dan juga di dalam sabda Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak menjadi seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau kaum Saduki, yakni berjuanglah untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik. Dan saudara-saudari yang terkasih, berjuanglah di dalam iman, kerendahan hati, ketidakmunafikan, dan juga mengasihi, sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi di dalam perjuangan hidup ini, menghasilkan buah-buah roh yang istimewa, buah-buah yang manis yang dipersembahkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh memasuki pintu kerajaan surga yang sesak dan sempit itu.